Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Edi Iswadi dalam presentasi ruang kolaborasi budaya positif modul 1.4. Saya sendiri merupakan CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Langsung saja, pada modul ini, pada ruang kolaborasi ini, kami mempelajari kasus 1 sampai 4. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan dan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya di kelas. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketidakan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Masuk kepada permasalahan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama menurut saya itu menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua, validasi tindakan salah. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Lalu selanjutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Natali dan Vipi mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Yang kedua, langkahnya itu mengirimkan email tentang gagasan mereka pada guru. Dan yang ketiga, memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya, posisi teman yang dijalankan oleh Ibu Eni. Di sana terlihat dari pernyataan bahwa, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak dikerjakan, kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Kalimat ini sudah menunjukkan bahwa Ibu Eni memposisikan dia sebagai teman. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya menjadi kepala sekolah atau Pak Hasan dalam kasus tersebut, saya akan memberikan apresiasi pada Ibu Santi karena sudah melakukan langkah-langkah restitusi dengan baik. Selanjutnya kasus yang kedua. Sabrina
lambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Karena seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pembahasan. Dalam kasus di atas tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Menurut saya, posisi yang diambil oleh Pak Lukman ini posisi penghukum. Indikatornya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Dari kalimat tersebut, sudah terbukti bahwa Pak Lukman ini memposisikan dirinya sebagai penghukum. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Pak Lukman sebagai seorang manajer, yang pertama dia akan menstabilkan identitas. Pertanyaan yang mungkin diajukan, mengapa kamu datang terlambat, Sabrina? Mengapa tidak menggunakan sepatu warna coklat? Yang kedua, validasi tindakan salah. Pertanyaannya, kamu sepertinya terburu-buru agar tidak kesiangan ya? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Lalu, apa kamu bersedia untuk memperbaiki keadaan ini? Ini ketika Pak Lukman memposisikan sebagai manajer. Jadi, ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Menurut saya, peraturan sepatu harus berwarna hitam itu nilai kebajikannya yang dapat kita ambil yaitu kesetaraan atau untuk menghilangkan kesan status sosial di antara siswa. Dengan memakai sepatu yang sama, berwarna hitam dan model yang sama, tidak ada kesenjangan sosial antara siswa yang orang tuanya mampu dan siswa yang orang tuanya tidak mampu. Di sana ada kesetaraan. Jadi tidak ada kesan status sosial di antara siswa. Itu menurut saya nilai kebajikan yang dapat diambil dari peraturan sepatu harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ketika saya menjadi kepala sekolah, mungkin saya akan ataupun rekan Pak Lukman, saya akan mengajak diskusi Pak Lukman tersebut dan memberikan pemahaman dengan Pak Lukman tentang bagaimana cara menyikapi kesalahan siswa dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Lanjut ke kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, kata Ibu Dani. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Sahut Ibu Dani.
Fajar pun kembali duduk dari bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yang pertama penghukum. Kenapa penghukum? Eh, Menurut saya, ketika Ibu Dani menyuruh Fajar ke depan dan menjawab pertanyaan, dia sudah tahu bahwa Fajar tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut karena dia tidur-tiduran dan acuh tak acuh. Tetapi hukuman ini mungkin untuk memberikan efek jera kepada Fajar. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini terlihat dari kalimat kamu tidak kamu tidak apa ya, misalnya tuh, kamu tidak kasihan ya sama ibu, sudah capek-capek mengajar kamu, kamu malah tidur-tiduran. Dari kalimat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Ibu Dani membuat rasa bersalah kepada Fajar. Lalu pertanyaan berikutnya, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut saya, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar itu love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Ibu Dani harus bisa lebih mengerti apa yang dibutuhkan Fajar atau seperti apa metode pembelajaran yang Fajar sukai dan teman-temannya. Mungkin itu pendapat saya tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani sebagai pemantau, yang pertama, Fajar, tahukah konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Pertanyaan yang kedua, Fajar, kamu tahukah peraturan yang ada di kelas apa saja atau keyakinan yang ada di kelas apa saja? Mungkin pertanyaannya akan seperti itu jika Ibu Dani sebagai pemantau. Lalu, apa apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut dan mengetahui kasus tersebut, saya akan melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan. Itu tujuannya untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahapan restitusi atau segitiga restitusi. Lanjut ke kasus yang keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, "Saya perlu kancing. Sa- saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini." Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas tersebut. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu," jawab Anto. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit?
Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mempelajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tampak kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit. Akhirnya pun Dino mengangguk, tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersendu gurau kembali. Dari kasus ini, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menurut saya, posisi yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah yaitu posisi manajer. Karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Apa yang akan Dino lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Ini pertanyaan ini yang dilakukan oleh Ibu Suti untuk menguatkan Dino. Dan yang kedua, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Di sini juga penguatan dari Ibu Suti bahwa manusia itu normal saja melakukan kesalahan, tetapi bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya tersebut. Dan yang ketiga, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Ini permintaan Ibu Suti kepada Anto supaya masalahnya cepat selesai. Atau hal apa saja yang diinginkan oleh Anto terhadap Dino yang telah membuat kancing bajunya terlepas. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini, Ibu Suti meminta kepada Dino untuk melakukan sesuatu atau memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas. Yang kedua, saling menghormati, saling menghargai sesama teman. Dan yang keempat itu peduli dengan eh, teman sejawat atau teman di sekolah. Yang kelima mandiri. Di sini Dino dimintai oleh Ibu Suti untuk belajar mandiri, menjahit, memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.